Tapi kalau Bang Erwin sendiri melihat debat Pilpres kemarin, itu murni debat adu gagasan atau justru lebih seperti adu argumen antar capres saja? Yang pasti Indonesia ini kan beda sama Amerika. Kita ini masih ada budaya timur kita, culture kita juga masih kuat. Sehingga saya melihat kemarin ada seperti tendensius, ada yang kemudian berbicara personal. Jadi sehingga bukan gagasan yang muncul, tapi urusan pribadi yang dimunculkan, yang biasanya masyarakat kita, yang kultur kita, Jawa, Timur dan sebagainya, kecenderungannya nggak suka dengan debat-debat seperti itu. Sama seperti kemarin ketika ada pertanyaan soal Pak Prabowo yang kemudian dianggap tidak kuat sebagai oposisi sehingga kemudian harus bergabung ke pemerintah biar bisnisnya lancar, itu gimana tuh Bang? Ya itu lagi, itu kan tendensius, itu kan personal, itu bukan gagasan, sehingga ya kan gak ditanggapin juga kan. Karena itu kan tendensius banget, dan itu asumsi yang dibikin secara pribadi. Itu kan apa gagasannya di situ. Tapi bisa ya seorang Prabowo Subianto yang kemudian dulu dikenal agak, mohon maaf nih Bang, agak lumayan emosional, tapi kemudian sekarang begitu tenang, kemarin menjawab pertanyaan yang cenderung tendensius dan juga mungkin menyerang personal begitu, tapi kemudian bisa diatasi dengan gembira, bahkan sambil menari-nari kemarin karena sambil ada gerakan-gerakan pencaksilat ya. Ya beliau itu seorang nasionalis, patriot. Jadi beliau, saya ya kagum ya dengan beliau karena itu tadi nasionalismenya tinggi, jiwa patriotnya tinggi. Saya pernah mengantar beliau ketemu Pak Yusuf Kalla waktu beliau tidak terpilih di 2014. Saya antar waktu Pak Yusuf Kalla masuk sebagai wakil presiden, masuk istana Wapres waktu itu di Kebun Sirih. Saya antar dan saya melihat pas beliau bertemu dengan Pak Yusuf Kalla, yang pertama dilakukan oleh beliau adalah menghormat, ya menghormat dengan gaya militer gitu. Jadi beliau datang ke kantor Wapres waktu itu dan beliau ya artinya mengatakan siap membantu pemerintah. Walaupun 2014 beliau di luar kan, belum di dalam. Tetapi ya disitulah saya melihat beliau adalah seorang yang cinta tanah air, seorang patriot. Nah, beliau tidak ingin ada yang dikatakan hardcore opposition, ya kan. Jadi beliau tetap ingin balancing aja gitu. Nah di 2019, karena saya juga ikut membantu beliau di 2019, ya beliau diajak oleh Pak Jokowi, dan karena beliau punya pengetahuan dalam geopolitik, dalam pertahanan, ya beliau mengetahui juga tentang bagaimana kondisi alutsista kita seperti apa, pertahanan kita seperti apa. Jadi saya kira kita harus bangga bahwa pemerintah Pak Jokowi ini ingin merangkul, ya, tidak ingin membangun sebuah perbedaan, dan itu diterima kan. Dan selama 4 tahun terakhir ini kan, ya di tengah ada pandemi 2 tahun, tetapi pembangunan juga jalan.